teman-teman, bertemu lagi bersama saya Coach Haris. Di video kali ini saya akan bahas tentang latihan kecepatan. Saya belum detail ke kecepatan terbaginya apa saja, bukan itu, tapi saya lebih ke tujuan latihan kecepatan ini. Jadi kecepatan itu dibagi dalam tiga macam. Yang pertama itu kecepatan umum, yang semua cabang olahraga menggunakannya. Kecuali ada beberapa cabang olahraga seperti catur, saya rasa nggak membutuhkan itu. Catur lebih membutuhkan kecepatan pikiran. Kecepatan umum, ini semua cabang olahraga membutuhkannya. Latihannya itu berupa latihan sprint atau lari jarak pendek. Apapun cabang olahraga yang membutuhkan sprint, baik itu cabang bela diri, baik itu sepak bola, bola voli atau yang lain-lainnya. Nanti akan banyak pertanyaan, latihan karate kok ada sprintnya, ada larinya? Apakah nanti atlet akan disuruh lari gitu? Enggak. Maksudnya di kecepatan umum semua cabang olahraga membutuhkan itu, termasuk karate. Dan yang kedua, kecepatan khusus. Kecepatan khusus ini lebih spesifik. Maksudnya begini, ada beberapa latihan kecepatan yang cabang olahraga bela diri membutuhkan itu, atau cabang olahraga karate yang membutuhkan itu, tapi cabang olahraga lain tidak. Jadi ini namanya kecepatan khusus. Misalnya di karate membutuhkan kecepatan tangan, misalnya. Di sepak bola tidak membutuhkan kecepatan tangan, kecuali kita lanjut di sesi di yang ketiganya, kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik ini kan sudah kita bagi nih masing-masing cabang olahraga. Ada sepak bola membutuhkan ini, karate membutuhkan ini, nanti silat membutuhkan ini, taekwondo membutuhkan ini, bola voli membutuhkan ini, bola basket membutuhkan ini. Masing-masing cabang olahraga itu ada subnya lagi, ada pembagiannya lagi. Misalnya karate itu ada kata, ada kumite. Yang atlet kumite atau tarung itu membutuhkan kecepatan reaksi, tapi yang atlet kata tidak. Di sini pelatih harus jeli ya melihat, jangan sampai materinya sudah diberikan ke atlet tapi atlet itu tidak membutuhkan itu. Di sepak bola kita lihat contohnya. Di sepak bola ada pemain depan atau ada striker, ada back, ada kiper. Nanti mereka akan membutuhkan masing-masing metode latihan kecepatan yang berbeda. Seorang kiper membutuhkan latihan kecepatan tangan. Seorang striker tidak butuh. Jadi ada tiga macam, saya detailkan lagi. Dari kecepatan umum, semua cabang olahraga membutuhkan. Kecepatan khusus, ini masing-masing cabang olahraga berbeda. Dan kecepatan spesifik, ini masing-masing nomor akan berbeda. Kalau di atletik itu ada nomor pertandingan yang lempar akan berbeda dengan nomor pertandingan yang lari jarak pendek, akan berbeda dengan yang lari jarak jauh. Jadi lebih spesifik lagi. Jika saya bawakan ke program latihan, itu nanti ada program latihan TPU, TPK, pra kompetisi. Jadi program latihan itu ada TPU, TPK, pra kompetisi. Di TPU ini saya pribadi dalam praktek melatih saya lebih cenderung menggunakan kecepatan umum di TPU. Jadi latihannya sprint aja, apakah 2 bulan atau 3 bulan sebelum di program TPU. Ini untuk jangka panjang ya, yang 1 tahun sebelum bertanding. Kita latihan TPU kecepatan umum saja. Di TPK kita kasih yang kecepatan khusus. Misalnya sprint sudah mulai dikurangi, tapi kita buat dia latihan kecepatan kaki, latihan kecepatan tendangan, latihan kecepatan pukulan yang untuk bela diri. Dan di pra kompetisi kita spesifik mungkin. Jadi apa yang tidak dibutuhkan dibuang, apa yang dibutuhkan ditambah di sana. Karena atlet kata difokuskan ke latihan kecepatan untuk bagian tubuhnya, tangan sama kaki. Atlet komite apakah kita mau melatih kecepatan reaksinya, kecepatan menghindarnya, kecepatan menyerangnya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video saya, silakan di like. Dan untuk teman-teman yang merasa membutuhkan video-video selanjutnya, silahkan di subscribe. Jika teman-teman punya pendapat berbeda dengan saya, apakah teman-teman, seharusnya begini loh, seharusnya begitu loh, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Atau teman-teman punya pertanyaan, versinya bagaimana, dan teman-teman ingin bertanya kalau ini bagaimana misalnya, silahkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu-satu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam sehat berprestasi.